Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam channel Thinking Maniak ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trik dalam menghadapi soal matematika ya. Terutama soal matematika yang sulit gitu ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika misalkan latar belakang dari video ini itu saja gitu ya. Tidak ada perubahan dari video-video saya yang sebelumnya. Dikarenakan konten utama dari video ini adalah aktivitas berpikir gitu ya. Dan bagi saya untuk bisa berpikir itu perlu didukung oleh suasana yang nyaman, suasana yang mendukung saya untuk mudah dalam berpikir gitu ya. Nah kebetulan untuk saat ini ya tempat ini gitu ya, dengan posisi ini saya bisa mudah untuk berpikir gitu ya, untuk saat ini gitu. Nah, mungkin nanti jika saya menemukan tempat yang nyaman lain untuk saya berpikir, mungkin ya saya cobalah ya. Tapi untuk kali ini seperti ini dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Baik, ya kembali ke konten video ini bahwa saya akan membahas trik dalam menghadapi soal matematika yang sulit gitu ya. Hal ini dikarenakan ada pertanyaan ya, sering muncul pertanyaan, kenapa ketika siswa atau kita mengerjakan soal yang sudah diajarkan oleh guru, yang soalnya serupa dengan yang diajarkan oleh guru kita bisa, siswa bisa, tapi ketika kita mengerjakan soal yang berbeda, walaupun perbedaannya sedikit, kita sulit gitu ya. Nah perbedaan sedikit aja sudah sulit, apalagi yang betul-betul berbeda gitu ya, yang menurut guru sulit gitu ya. Sebetulnya bagi saya, hasil penelitian saya, tidak ada yang sulit dalam matematika gitu ya. Cuman permasalahannya triknya, kuncinya gitu ya. Kuncinya, kita harus menguasai kuncinya gitu ya, triknya. Jadi kalau kita bisa menguasai trik ini, ya saya yakin saya sudah merasakan sendiri gitu ya. Menghadapi soal matematika itu bukan menjadi suatu hal yang beban besar bagi saya gitu ya. Bukan karena saya sekarang sudah berusia lanjut ya, tapi karena memang saya sudah menemukan nikmatnya gitu mengerjakan soal matematika gitu ya. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan soal matematika yang sulit itu, otak saya itu langsung merasakan kesegaran yang lain daripada biasanya gitu. Persis seperti segarnya kita setelah olahraga gitu ya. Mungkin ketika kita mau mulai olahraga kita terasa malas gitu. Tapi kalau kita sudah memaksakan diri kita untuk berolahraga, sampai keluar keringat, kita akan merasakan kesegaran yang sebelumnya kita tidak rasakan gitu ya. Nah, dan kesegaran tersebut seperti itu membuat ketagihan ya, membuat ketagihan. Nah,
Apa sih triknya gitu ya? Perlu dipahami bahwa sebetulnya soal tersebut bukanlah sulit, tapi soal tersebut adalah baru bagi kita. Nah, berdasarkan teori-teori yang saya sudah peroleh, jadi sekali lagi bukan sulit, tapi soal itu baru buat kita. Karena kalau soal itu tidak baru bagi kita bisa dengan mudah mengerjakannya gitu. Permasalahannya adalah soal tersebut adalah baru. Nah, ketika baru, maka mau tidak mau soal tersebut menjadi soal yang termasuk kategori soal berpikir kreatif ya. Karena ada sesuatu yang baru bagi kita gitu. Nah, ketika sudah ada yang baru ya, berdasarkan kajian teori yang saya lakukan, maka itu tergolong kepada soal berpikir kreatif. Nah, yaitu soal yang memancing kita untuk mau berpikir kreatif, yang memancing kita untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita berpikir kreatif. Nah, dalam berpikir kreatif itu ada tahapan-tahapan berpikir gitu ya. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah dalam tahapan berpikir kreatif itu ada tahapan berpikir inkubasi yang namanya inkubasi gitu. Nah, berpikir inkubasi itu adalah aktivitas berpikir yang terjadi di bawah alam sadar ya. Artinya tidak bisa kita kendalikan di bawah alam sadar gitu. Nah, bukan terkadang lagi, dan karena di bawah alam sadar, masa inkubasi itu tidak bisa dikendalikan. Terkadang saat kita mengerjakan soal yang baru tersebut, bukan sulit, tapi kita masuk ke zona masa inkubasi. Dan kebetulan juga ketika kita masuk zona inkubasi, kita mengalami di zona inkubasinya lama gitu. Jadi jawabannya kita dapatnya lama gitu. Bahkan ya kalau lagi ujian, gak jarang masa inkubasi tersebut lebih lama dari masa waktu ujian yang diberikan gitu. Tapi ya itulah yang namanya masa inkubasi, tidak bisa dikendalikan. Nah, kuncinya untuk menghadapi masa inkubasi tersebut ya, jadi permasalahannya bukan sulit ya, tapi saat kita menghadapi masalah yang baru, kita akan ketemu masa inkubasi. Nah, karena masa inkubasi itu tidak bisa dikendalikan, kuncinya cuma satu, yaitu bertahan, bersabar ya. Bertahan dan bersabar itu. Saya katakan itu satu kunci karena bertahan dan bersabar ini tidak bisa dipisahkan begitu saja gitu ya. Bertahan dan bersabar ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bertahan dan bersabar gitu. Makanya saya bilang satu kunci gitu. Nah, jadi kita harus bisa bertahan dalam kesabaran gitu, menunggu masa inkubasi tersebut. Ketika masa inkubasi tersebut sudah tercapai, kita raih, kita akan menemukan solusi. Nah, ketika masa inkubasi itu selesai, saat itu pula kita akan merasakan kesegaran dalam berpikir tadi. Kesegaran yang sudah saya ceritakan tadi gitu ya. Ketemu solusinya, terapkan, selesai gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi terkadang bukan sulit, tapi ketika kita menemukan masalah baru, kita akan masuk ke zona inkubasi, ke tahapan berpikir inkubasi. Karena soal yang baru, mau tidak mau, itu menjadi soal berpikir kreatif bagi kita. Soal yang menuntut kita untuk menapaki tahapan-tahapan dalam berpikir kreatif, gitu ya. Jadi sabar.
Jadi intinya sabar. Begitu. Tapi tentunya aktivitas ini dengan catatan kita sudah sering berlatih soal-soal ya. Soal-soal yang mudah tadi gitu ya, yang sudah saya utarakan di video sebelumnya gitu ya. Dengan catatan harus rajin berlatih gitu ya. Tapi kalau jarang berlatih ya, tapi walaupun jarang berlatih gitu, kalau kita bisa bersabar dan bertahan ketika masuk zona berpikir inkubasi, tahapan berpikir inkubasi, kemungkinan untuk bisa dapat soal itu, dapat solusi itu besar gitu ya. Namun ya tetap pernah saya katakan bahwa berpikir itu adalah aktivitas, adalah skill ya, skill, kemampuan yang harus selalu dilatih. Semakin dilatih, semakin kita terampil gitu. Namun tetap seterampil-terampilnya kita dalam aktivitas berpikir itu pasti masuk ke zona inkubasi. Nah, ketika zona inkubasi itu, tahapan berpikir inkubasi itu, mau nggak mau kita harus bertahan dan bersabar. Bagaimana cara melatihnya? Ya, kerjakan soal yang sulit. Selama soal tersebut itu belum terpecahkan, ya pikirkan terus. Contohnya saya pernah belajar bersama guru saya dalam perkuliahan, selama 3 SKS saya hanya membahas 1 buah soal. Mahasiswa benar-benar dibiarkan untuk berpikir hanya 1 soal tersebut. Paling dosen hanya memberikan scaffolding sedikit-sedikit gitu. Bayangkan 1 soal 3 SKS, 1 SKS 50 kali 3 gitu ya, berarti 1 jam, berarti 150 menit ya. Selama 150 menit saya aktivitasnya hanya memikirkan 1 buah soal gitu. Memang kalau tidak mampu bertahan dan sabar akan merasa jenuh gitu ya. Tapi disitulah kalau kita bisa bersabar, kalau kita bisa bertahan, kita bisa, artinya ya masa inkubasi tersebut harus kita lalui gitu. Sampai akhirnya kita dapat solusi. Gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Rekan-rekan tidak punya kewajiban untuk mematuhinya. Rekan-rekan tetap punya pilihan untuk setuju atau tidak setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.